Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Sahabat Darul Falah, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pelajaran sebelumnya, kita akan bahas tentang syarat-syarat jamak ta'dim, ya. Jadi kita telah mengetahui ada jamak taqdim, ada juga jamak ta'khir. Sekarang kita akan mempelajari tentang syarat-syarat jamak taqdim, yang mana syarat-syarat itu ada 7. Ya, kita akan bacakan 3 dulu dari nomor 1 sampai nomor 3. Yang pertama adalah syarat jamak ta'dim adalah memulai dengan sholat yang pertama. Ya, kita menggabungkan antara sholat zuhur dengan sholat asar. Maka yang didahulukan adalah sholat zuhur terlebih dahulu. Tidak boleh kita melakukan jamak takdim, yakni menggabungkan antara zuhur dengan asar di waktu zuhur, tapi kita sholatnya justru asar dulu. Atau menggabungkan sholat maghrib dan isya, tapi kita mendahulukan sholat isya di waktu maghrib, itu tidak boleh. Ya, jadi syarat yang pertama untuk melakukan jamak takdim adalah mendahulukan sholat yang pertama. Yakni simpelnya mendahulukan sholat zuhur ataupun sholat maghrib. Ya, kalau melakukan jamak takdim yang mana menyampurkan atau menjamakkan daripada sholat zuhur dan sholat asar, maka yang dahulukan adalah sholat zuhur. Begitu pula ketika kita melakukan jamak takdim pada maghrib dan juga isya, maka yang dahulukan adalah waktu maghrib. Baik, yang kedua, niat jamak pada saat sholat pertama sebelum salam. Ya, ini keluasannya luar biasa. Jadi niat jamak itu beda dengan niat qashar ataupun niat sholat lainnya. Karena ketika niat qashar itu sudah harus ada ketika takbiratul ihram. Ketika dia takbir, maka dia telah harus memiliki niat untuk mengqashar sholatnya. Tapi beda dengan jamak. Kalau jamak ini dibolehkan niat, ya, dibolehkan niatnya itu ketika di tengah-tengah sholat pertama. Jadi dia takbiratul ihram masih biasa. Kemudian dia baca Al-Fatihah biasa sampai dia ruku i'tidal. Dia baru ingat dia telah memenuhi syarat jamak, akhirnya dia berniat untuk jamak pada saat dia i'tidal. Boleh apa enggak begitu? Boleh. Yang penting satu syaratnya jangan sampai setelah salam. Jadi ketika mau salam saya terlintas dalam hati saya akan jamak, itu sah nanti sholat keduanya. Ya, itu syarat yang kedua. Adapun syarat yang ketiga, tersisanya waktu pertama. Kalau misalkan kita mau menjamak takdim sholat zuhur sama sholat asar, tapi ternyata waktu zuhur itu tinggal 2 menit atau tinggal 1 menit, yang mana secara secara kebiasaan waktu 1 menit ini tidak bisa digunakan untuk menjamak 2 sholat. Maka ada 2 pilihan. Kalau masih memungkinkan melaksanakan 1 sholat, kita lakukan sholat zuhur di waktu zuhur, sholat asar di waktu asar. Tapi jika tidak memungkinkan, misalnya hanya sisa 30 detik atau 1 menit lagi, maka kamu niatkan dalam hatimu untuk menjamak takhir, sehingga tidak menjadi jamak takdim tapi jadi jamak takhir. Digabungkan antara sholat zuhur dan sholat asar di waktu asar, atau sholat maghrib dan sholat isya di waktu isya. Karena apa? Waktu sholat pertama tidak mencukupi. Itu syarat 1, kedua, dan ketiga. Yang pertama kita akan ringkas lagi adalah memulainya, ya, memulainya dengan sholat yang pertama. Ingat, ini syarat-syarat daripada jamak takdim. Yang pertama, ini sholatnya didahulukan sholat yang waktunya, waktu aslinya, waktu pertamanya. Yang kedua adalah niat sholat jamak itu maksimal, ya, maksimal itu ketika sebelum salam dia sudah niat, maka sah sholat keduanya tersebut. Yang ketiga adalah tersisanya waktu pada sholat yang pertama. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq billahi taufik.